Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam KAP Devotion pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai renungan pada kesempatan kali ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Urapi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, KAP Devotion pada kesempatan kali ini dengan tema God is my Savior. Dengan kata lain yaitu Tuhan adalah Juru Selamat. Yuk kita buka sama-sama di dalam ayatnya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau dari ayat ini Bapak Ibu, dapat jelas diambil satu inti, yaitu bahwa apa? Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak Bapak Ibu, Rasul boleh banyak, tokoh agama boleh begitu banyak, tapi juru selamat cuma satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Kenapa dikatakan juru selamat Bapak Ibu? Kalau kita mengacu pada kata juru selamat, itu berarti ada kata juru, itu ahlinya Bapak Ibu. Seperti permisalannya kata lain Bapak Ibu ya, juru kunci, berarti dia ahli dalam perkuncian. Misalkan lagi juru masak, berarti dia ahli dalam masakan. Begitu juga dengan juru selamat, berarti dia ahli, sudah tahu jalan keselamatan. Maka dari itu, cuman Yesus yang berani mengklaim, bukan salah satunya loh Bapak Ibu, tapi satu-satunya, dan tidak ada lain lagi Bapak Ibu, yang bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Sebab beberapa waktu yang lalu, di media sosial ya Bapak Ibu ya, saya tuh kan sering kali tiap hari itu posting Bapak Ibu ya, renungan-renungan lewat Facebook. Beberapa hari yang lalu ada banyak Bapak Ibu, beberapa orang gitu ya Bapak Ibu, messenger ke saya. Jadi mereka itu lagi bingung. Bingungnya tuh dia tanya, sebagian besar pertanyaannya intinya seperti ini. Pak, gimana sih Pak caranya yakin kalau Yesus itu sebagai juru selamat? Nah, karena apa? Sekarang begitu banyak ajaran yang masuk Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu ya, saya pernah dengar juga Bapak Ibu ya, kalau katanya itu Tuhan itu datang sebagai perempuan lagi. Terus ada lagi yang bilang kalau Yesus bukan Tuhan. Ada lagi kalau yang tanpa Yesus bisa masuk surga. Begitu banyak ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Tapi mereka mau tanya, intinya seperti itu tadi Bapak Ibu. Saya katakan, dia tanya sama saya, apa yang membuat yakin kalau Yesus itu sebagai juru selamat? Saya katakan simpel aja Bapak Ibu. Begini, kenapa saya katakan simpel Bapak Ibu? Kalau dilihat Bapak Ibu dari urutan waktu Bapak Ibu ya, urutan waktu, kita main logika gitu Bapak Ibu ya. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Orang yang baru memberitakan atau murid-murid yang menulis Alkitab? Lebih dulu mana? Alkitab itu ditulis sudah puluhan, ratusan ribu tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi ribuan tahun yang lalu bahkan Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang eksistensinya tetap masih bisa dipercaya Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita ngomong orang yang menyampaikan tadi, yang ngaku-ngaku kenal sama Tuhan, tapi tidak balik kepada kebenaran firman Tuhan, itu namanya kan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Belum tentu dan pasti kalau yang dibicarakan tidak sesuai dengan Alkitab, berarti itu bohong. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita lebih percaya sama muridnya atau orang yang baru kemarin. Kita kalau sebagai orang yang benar-benar orang Kristen Bapak Ibu, kita pasti lebih percaya kepada kebenaran Alkitab daripada omongan orang-orang yang baru kemarin. Nah, saya pakai bahasa baru kemarin kan maksudnya baru-baru aja gitu ya Bapak Ibu, baru tampil, tapi tidak ketahui eksistensinya dia tentang Alkitab, dia nggak tahu dengan jelas Bapak Ibu. Nah, sebagai bukti lain lagi Bapak Ibu, kalau dalam Alkitab sekarang Bapak Ibu ya, kalau Yesus itu adalah juru selamat, itu ada beberapa hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, kalau kita dikatakan Alkitab mencatat bahwa Yesus satu-satunya juru selamat Bapak Ibu, itu dimulai dari apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus ini sudah ada sebelum dunia ini ada. Bapak Ibu ingat, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa? Adam.
Adam ini diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan. Benar ya Bapak Ibu, itu namanya kelahiran. Tapi Yesus sudah ada sebelum Adam. Buktinya mana Bapak Ibu? Alkitab mencatat, bukan saya ngomong sembarangan Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi bisa diketahui dari sini dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bedanya lahir dengan datang. Kalau manusia itu lahir. Kenapa saya katakan lahir? Sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Seperti yang tadi saya pakai contoh Adam, manusia pertama yang paling tua daripada kita. Itu diciptakan, dengan kata lain dilahirkan. Tapi beda dengan Yesus. Yesus itu apa Bapak Ibu? Datang. Datang itu apa sih Bapak Ibu artinya? Datang ini sebelumnya sudah ada. Makanya dia ngomong, "Aku datang." Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, itu pasti tahu perkataan Yesus banyak yang ngomong. Bukan aku lahir, bukan Bapak Ibu. Tapi aku datang, aku datang, aku datang. Di mana ayatnya? Saya nggak akan membacakan satu persatu Bapak Ibu ya. Ke Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Ini Bapak Ibu ya. Di ayatnya dikatakan aku datang, itu di dalam Matius 5 ayat 17. Kemudian lagi dikatakan Yesus aku datang di dalam Markus 2 ayat 17. Dikatakan lagi aku datang di dalam Lukas 5 ayat 32. Dikatakan lagi oleh Yesus aku datang, Yohanes 9 ayat 39. Begitu banyak kata-katanya aku datang. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Eksistensinya Tuhan Yesus sudah ada. Kalau dalam dunia teologis kita menyebutnya praeksistensi. Jadi dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi itu apa Bapak Ibu? Mengindikasikan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Nah itu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita bisa lihat dari apa lagi Bapak Ibu? Cara kelahirannya Yesus ini berbeda Bapak Ibu ya. Dari yang lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menghadirkan manusia ini ada 4 cara Bapak Ibu ya. Yang pertama, tanpa laki, tanpa perempuan, Adam dilahirkan. Tanpa perempuan, hanya ada unsur laki, yaitu Hawa diciptakan ya Bapak Ibu ya. Lalu ada unsur laki, unsur perempuan, yaitu kita semua manusia. Dan yang keempat Bapak Ibu, hanya ada unsur perempuan tapi tanpa ada unsur laki-laki. Dan itu hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi Alkitab mencatat Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Lalu sekarang respon kita bagaimana? Respon kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa Bapak Ibu ya, yaitu Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47, di sana ditulis Bapak Ibu ya, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Bapak Ibu tahu apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Ini waktu Maria mengungkapkan ini, juru selamat Yesus belum lahir Bapak Ibu. Tapi dia mengapa begitu yakin bisa mengucapkan bahwa hatinya bisa bergembira, jiwanya memuliakan Tuhan. Karena satu Bapak Ibu, Maria memiliki pengenalan yang benar. Caranya memiliki pengenalan yang benar bagaimana? Cara pikir kita harus mengikuti cara pikirnya surga. Dengan kata lain, bagaimana Pak caranya mengetahui cara pikir surga? Baca Alkitab Bapak Ibu. Sebab di sana tertulis Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, maka pikiran dunia kita yang jalan. Tapi ketika kita baca Alkitab, maka Tuhan pasti berikan hikmat. Rahasia-rahasia firman-Nya pasti dibukakan. Dan kita pasti bisa mempunyai cara pikir surga Bapak Ibu. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu, kenapa saya bagikan Maria ini? Kita belajar. Padahal Maria ini mengalami pergumulan yang sulit Bapak Ibu ya. Dia mengalami kekurangan. Benar ya? Maria sampai kita tahu ya, di mana-mana dia bisa pindah-pindah tempat. Menunjukkan dia ini tidak punya apa-apa. Mengalami namanya pergumulan, kesulitan, kekurangan. Ya Bapak Ibu ya, bahkan dia sampai sakit juga pernah Bapak Ibu ya, sakit karena melahirkan, tidak ada tempat, tidak dapat tempat yang layak. Tapi mengapa dia masih bisa hatinya bergembira? Karena dia tahu, dia yakin sebagai seorang pribadi Maria, dia punya yang namanya Allah Juru Selamatku. Kalau kita sekarang tahu Yesus Juru Selamat dunia, ya betul sekali Bapak Ibu. Tapi jangan lupakan, Yesus juga Juru Selamat masing-masing kita pribadi. Jadi biarlah melalui renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu, setiap namanya permasalahan, pergumulan, kesulitan, kekurangan, sakit penyakit, bahkan kekecewaan, kepahitan,
tidak menjauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan, tapi justru membuat kita semakin mengerti bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa. Materaikan firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh mengalami bahwa Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah melalui renungan singkat ini, boleh menguatkan setiap kami bahwa melalui kesulitan, pergumulan, kekurangan, penderitaan, sakit penyakit, apapun yang mengecewakan setiap kami, tidak membuat kami jauh daripada-Mu. Tapi kami semakin percaya bahwa hidup kami ini selalu untuk menjadi saksi-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.